Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di channel ini. Semoga kita semua senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan senantiasa sukses di dalam menjalankan aktivitas keseharian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kawan-kawan sekalian, dalam kesempatan video kali ini kita akan mencoba mereview tentang prediksi soal dan pembahasan materi seleksi tes PPK tahun 2022 dalam aspek atau kompetensi manajerial. Sebagaimana kita pahami di dalam peraturan Menpan RB, yang dimaksud dengan materi dari aspek manajerial ini adalah bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan: pertama adalah berkaitan dengan integritas, yang kedua berkaitan dengan kerjasama, yang ketiga berkaitan dengan komunikasi, yang keempat berkaitan dengan orientasi pada hasil, yang kelima berkaitan dengan pelayanan publik, yang keenam pengembangan diri dan orang lain, yang ketujuh mengelola perubahan, dan yang kedelapannya adalah pengambilan keputusan. Artinya bisa kita prediksi bahwa soal kompetensi manajerial tes P3K tahun 2022 itu pasti semuanya mengarah kepada 8 aspek ini, ya. Dia pasti mengarah kepada 8 aspek ini. Jadi ketika kita mencoba mengisi dari tes kompetensi manajerial, tes PPK, maka kita harus fokuskan pikiran kita dan perhatian kita dalam aspek kompetensi manajerial ini terhadap 8 aspek berikut ini, kawan-kawan. Baik, kita coba mereview soal-soal yang sudah lalu dan kita coba bahas satu persatu. Soal nomor 1, karena adanya pandemi, maka seluruh sistem kerja di kantor Anda banyak berubah. Salah satunya adalah bekerja di rumah dan penggunaan aplikasi yang Anda masih awam dalam menggunakannya. Maka yang akan Anda lakukan adalah: A. Menanyakan kepada teman sekantor dan memintanya untuk membantu menggunakan aplikasi tersebut. B. Meminta bantuan teman sekantor yang lebih mengetahui tentang bagaimana penggunaan sistem aplikasi tersebut agar kinerja Anda saat bekerja di rumah dapat maksimal. Lalu kemudian C-nya, menanyakan kepada teman sekantor terkait aplikasi tersebut. D. Mencari tahu dan mempelajari aplikasi tersebut secara maksimal agar Anda dapat bekerja di rumah. Kalau kita perhatikan, sebetulnya dari 4 komponen jawaban ini semuanya memiliki kelebihan, kawan-kawan. Yang pertama, menanyakan kepada teman sekantor dan memintanya untuk membantu menggunakan aplikasi sebetulnya bukan tindakan salah, tetapi ini bukan prioritas. Artinya jawaban yang kurang relevan, karena belum apa-apa kita sudah bertanya kan ke teman sekantor dan meminta pertolongan. Berarti ini kita nafikan dulu. Yang B, meminta bantuan teman sekantor yang lebih mengetahui tentang pengoperasian sistem aplikasi tersebut. Ini pun sama, kawan-kawan, ya. Ini pun sama, kalau dalam konteks kinerja itu adalah merepotkan orang lain. Lalu menanyakan kepada teman sekantor terkait aplikasi tersebut. Ini hampir sama dengan yang di atas. Yang D, ini coba kita perhatikan,
mencari tahu dan mempelajari aplikasi tersebut secara maksimal agar Anda dapat bekerja di rumah. Poinnya adalah yang pertama kita mencari tahu, yang kedua mempelajari, lalu kemudian outputnya adalah agar kita mampu bekerja secara maksimal, secara mandiri di rumah. Nah, dalam konteks ini maka kita kunci jawabannya adalah D, ya. Poinnya dari sini adalah, ya, ini adalah bentuk dari pengembangan diri, ya, ini. Soal nomor 2. Anda diminta atasan Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasinya dengan baik dan efektif. Namun, ketika di tengah jalan, penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal untuk memberikan solusi terbaik seperti yang diharapkan perusahaan. Yang Anda lakukan adalah A. Saya akan merubah semua solusi yang ada dan membuat persesuaian baru. B. Saya meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih banyak. Lalu kemudian untuk memikirkannya. Yang C. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang motivasi kecil sudah cukup. D. Mengembalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain. Kawan-kawan sekalian, ini adalah yang A, saya akan merubah semua solusi yang ada dan membuat persesuaian baru. Berarti kan secara gradual. Ini tidak efektif, ya. Kalau kita lakukan, saya akan merubah semua solusi. Ini kan tidak efektif, semua solusi. Lalu kemudian, saya meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih banyak untuk memikirkannya. Ini pun tidak bagus ketika kita meminta atasan untuk memberikan waktu, ya. Artinya kita tidak efektif karena berjalan tidak dengan baik dan efektif. Lalu kemudian saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup, ya. Ini saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut, ya. Ini berarti ada sedikit modifikasi dan perbaikan dari tadi penyelesaian pekerjaan yang kita lakukan, ya. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. Ini mungkin sedikit rada kita pahami, ya. Lalu kemudian yang D, mengembalikan tugas tersebut kepada atasan. Ini jelas perbuatan atau attitude karyawan yang tidak baik kalau dia mengembalikan pekerjaan kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain. Maka opsi yang paling tepat dalam konteks menjawab pertanyaan yang kedua ini adalah saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut, ya, karena walaupun modifikasi itu kecil kesannya, tetapi sebetulnya itu akan membuat sesuatu akan lebih efektif. Jadi kita kunci jawabannya yaitu C. Apa artinya? Poinnya di sini adalah mengelola perubahan, ya, di sini maksudnya. Soal nomor 3. Anda sedang berkunjung ke kampung saudara Anda dan melihat kegiatan wirausaha di sana tidak terlalu berkembang, padahal ada potensi untuk mengembangkannya. Bagaimanakah sikap Anda terhadap masalah tersebut? A. Menyampaikan hal tersebut kepada pejabat desa setempat. Ini ya kelihatannya memang di sini bagus, ya, menyampaikan hal tersebut, tetapi tidak ada inisiatif dari kita untuk mencoba melihat, ya, dan merefleksikan apa dari potensi yang ada. Lalu yang kedua, menyusun rencana untuk mengembangkan kegiatan wirausaha. Ini B-nya, menyusun rencana untuk mengembangkan kegiatan wirausaha di tempat tersebut.
Ya, ini kita save ini jawaban karena menyusun rencana. Ini berarti kita adalah seorang yang visioner, mengembangkannya sesuai ketika melihat potensi yang ada. Lalu kemudian yang ketiganya, menyampaikan gagasan Anda kepada saudara Anda. Ya, ini pun sebenarnya relatif bisa dibenarkan menyampaikan gagasan kawan-kawan, tetapi kita harus perhatikan bahwa outputnya apa, poin yang ada di dalam jawaban ini. Lalu yang D-nya, langsung menyampaikan gagasan Anda kepada warga setempat. Melihat opsi-opsi di sini kawan-kawan sekalian, bisa kita lihat bahwa poinnya di sini adalah, kita lihat di sini. Ini adalah inisiatif menyusun rencana untuk mengembangkan kegiatan wirausaha di tempat tersebut. Ya, artinya dia punya visi untuk membangun sesuatu. Maka kita kunci jawabannya adalah di B, ya. Kenapa? Poinnya adalah ini mengelola perubahan. Kenapa tadi mengelola perubahan, ya? Di sini mengelola perubahan. Soal nomor 4. Perusahaan tempat Anda kerja saat ini mengalami penurunan yang disebabkan atasan yang baru sangat kaku dan tidak terlalu paham mengenai kondisi pasar. Sementara kamu sangat memahami kondisi pasar dan mengerti strategi peningkatan target. Apakah tindakan kamu? Ya, ketika kita melihat persoalan seperti ini. A. Seharusnya atasan lebih terbuka dan tidak kaku dan menerima semua masukan dari tim. Ya, ini berarti kita kan lebih prejudice, lebih kita mengharapkan atasan kita lebih terbuka. Ya, di sini. Karena sikapnya sangat kaku tadi itu, maka kita mengharapkannya ini adalah harapan. Yang B, saya mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan strategi memperbaiki kinerja. C, mengajak atasan dan semua tim untuk mengatur jadwal diskusi secara rutin untuk bertukar pendapat. D, membiarkan saja. Ini jelas ya, tidak termasuk kategori, ya, di sini tidak masuk kategori kalau membiarkan saja. Lalu kemudian kalau mengajak atasan dan semua tim untuk mengatur jadwal, ini berarti dia punya inisiatif di sini, ya. Sementara kita kunci dulu yang ini. Saya mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan serta strategi memperbaiki kinerja. Ini berarti kan kita single fighter. Itu tidak tepat kalau dalam sebuah tim. Lalu kemudian seharusnya atasan lebih terbuka dan tidak kaku dan membuka semua masukan dari atau menerima masukan dari tim. Ini cuma harapan kita. Kita mengharap sesuatu kepada atasan kita. Maka kita kunci jawabannya adalah mengajak atasan dan semua. Jadi pelibatannya adalah pelibatan atasan, ya, dan semua tim. Ini berarti kita kerjasama di sini, ya, maknanya. Maka di sini kita kunci jawabannya adalah C, yaitu mengajak atasan dan semua tim untuk mengatur jadwal diskusi secara rutin untuk bertukar pendapat. Poinnya adalah di sini komunikasi kerjasama. Soal nomor 5. Target kerja dan beban kerja yang tinggi menurut saya adalah, nomor 5 ini, A. Suatu tantangan yang harus kita hadapi. Ya, target kerja itu memang suatu tantangan. Ya, kelihatannya kita kita checklist dulu. B. Merupakan jalan kita untuk melangkah ke depan. C. Lebih baik saya mengundurkan diri daripada stres. Wah, ini berarti rendah, ya, ini. Lalu kemudian D. Merupakan jalan saya mencapai tingkat pimpinan tertinggi. Ini kelihatannya kawan-kawan, target kerja dan beban kerja yang tinggi menurut saya adalah
Tantangan betul, tetapi harus dihadapi, itu adalah sebuah kenyataan. Terus jalan kita untuk melangkah ke depan, iya, lebih baik saya mengundurkan diri daripada saya stres. Lalu dia merupakan jalan saya mencapai tingkat pimpinan tertinggi. Kenapa? Karena target kerja dan beban kerja itu adalah sebagai acuan kita dalam konteks organisasi, ya tentu saja untuk mencapai tingkat pimpinan tertinggi, ya. Artinya jenjang karir lah, dijadikan sebagai sesuatu yang jenjang karir. Jawaban di sini adalah kita kunci, yaitu jawabannya di D. Poinnya adalah ini adalah pengembangan diri, ya. Soal nomor 6. Di tengah proyek besar dan membutuhkan tanggung jawab besar, saya mengalami kegagalan besar yang sangat mengancam karir saya. Sebaiknya saya A. meminta maaf atas kegagalan saya, B. bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan, C. tidak berputus asa, saya jadikan kegagalan ini sebagai penguat langkah ke depan, dan D. bertanggung jawab dengan segera mengundurkan diri dari pekerjaan. Di sini coba kita lihat soalnya kawan-kawan, di tengah proyek besar membutuhkan tanggung jawab besar, ya. Di sini konteksnya adalah tanggung jawab. Kemudian saya mengalami kegagalan besar yang sangat mengancam karir saya. Maka sebaiknya adalah meminta maaf, oke, tetapi ini tidak ada konsekuensi apa-apa terhadap perusahaan. Bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan. Jadi di sini konsekuensi apapun harus kita lakukan. Lalu kemudian C. tidak berputus asa, D. bertanggung jawab dengan segera mengundurkan diri dari pekerjaan. Maka kita kunci jawabannya, berarti di sini adalah kelihatan karena di sini adalah membutuhkan tanggung jawab, maka perspektif pertama adalah bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan. Maka kunci jawabannya adalah B. Di sini adalah integritas, kawan-kawan. Poinnya, ya. Soal nomor 7. Saat menghadapi hambatan dalam penyelesaian tugas yang saya lakukan adalah, ketika kita menghadapi hambatan dalam menyelesaikan tugas, A. mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut, B. tetap fokus memecahkan masalah, C. meminta bantuan rekan lain untuk menyelesaikan. Ini jelas, ini ya kita kesampingkan. Lalu kemudian mendelegasikan pekerjaan pada rekan lain, ini pun kita kesampingkan karena ini bukti tidak tanggung jawab kita, ya, mendelegasikan itu. Lalu kemudian tetap fokus memecahkan masalah. Tetapi kalau tanpa kita mencari solusi atau pendukung untuk menyelesaikan, maka ini akan susah, maka kita kesampingkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kita kalau menghadapi hambatan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab, maka kita harus coba mencari data pendukung yang berkaitan dengan tugas tersebut. Untuk apa? Nanti kita mampu menyelesaikan persoalannya, atau disinilah fungsinya decision making, pengambilan keputusan yang tepat didukung oleh data-data pendukung yang berkaitan. Jadi kita kunci jawabannya di sini nomor 7 adalah A, ya. Poinnya adalah pengembangan diri, ya. Artinya memang kita dalam sebuah perusahaan itu harus mampu mengembangkan diri. Konteks di sini adalah mencari data pendukung, ya. Soal nomor 8. Anda diminta untuk membentuk kelompok kerja dengan tugas yang rahasia. Semua anggota tidak boleh memberitahukan kepada siapapun. Setiap minggu mereka berkumpul melaporkannya. Hal yang Anda periksa berkaitan dengan hasil kerja adalah A. kesesuaian hasil dan target yang telah ditentukan, ya.
apakah kesesuaian hasil dan target yang telah ditentukan ini sebetulnya bagus kawan-kawan, tapi kita save dulu apakah masih ada jawaban yang lebih tepat. B, keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan mencakup ketelitian, kualitas, dan kuantitas. Ini karena ada yang lebih tepat lagi, kita jaga keakurasiannya hasilnya itu. Pertama, akurasinya, ketepatan. Lalu yang telah ditentukan mencakup teliti, berarti akurasi dilakukan secara teliti, kualitasnya juga terjaga, kuantitas atau jumlahnya pun terjaga. Maka ini lebih baik, lebih tepat jawabannya daripada yang A tadi. Maka ini kita kesampingkan. Lalu kemudian yang C, kesesuaian jumlah hasil kerja dengan kemampuan masing-masing anggota. Kalau ini berarti kita pasrahkan kepada masing-masing tanpa adanya proses keakurasian dan ketelitian baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. Maka ini pun kita kesampingkan kawan-kawan. Lalu yang keempatnya, yang D-nya adalah kedisiplinan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Percuma ada kedisiplinan tetapi dalam prosesnya ya hasilnya tidak akurat atau keakurasiannya tidak terjaga, dilakukan tidak secara teliti tadi di sini. Lalu kemudian kualitasnya tidak terjaga dan kuantitasnya apalagi tidak terjaga. Maka ini pun kita kesampingkan. Maka jawabannya kita kunci yaitu di B, ya. Yakni keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan mencakup ketelitian, kualitas dan kuantitas, ya. Jawabannya adalah B. Poinnya di sini adalah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Kemenpan RB dalam konteks kompetensi manajerial ini adalah bentuk komunikasi dan kerjasama, ya. Di sini keakurasian dari hasil kerja, ya. Soal nomor 9. Ketika memimpin jalannya suatu proyek, ternyata anak buah Anda cenderung bekerja santai. Padahal proyek harus segera diselesaikan. Jika mereka tidak disiplin, kemungkinan penyelesaian proyek akan terhambat. Menyikapi hal ini, A. Memberi sanksi yang tegas. Ini tiba-tiba kita memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaksana atau anak buah, maka ini pun bukan tindakan yang begitu tepat. Lalu kemudian menegur dan mengingatkan kembali job deskripsi yang sudah disepakati sebelumnya. Ini jawabannya lebih tepat daripada yang A tadi, ya kawan-kawan. Kalau ini kan memberikan sanksi tegas tanpa ada aspek apa-apa, ya. Pemahaman tugasnya kembali tidak dijelaskan. Tapi kalau di sini menegur, kita tegur dulu, kemudian diingatkan kembali apa yang menjadi tugas atau job deskripsinya. Karena di sini kan sesuai dengan deadline tadi itu, ya. Lalu kemudian C-nya, menegur dan mengancam akan mengeluarkan dari proyek. Ini tindakan arogan sebetulnya kalau seperti itu dalam konteks kepemimpinan kurang tepat. Lalu kemudian melaporkan kepada atasan, ini pun adalah tindakan yang kurang tepat. Maka jawabannya kita kunci di B, ya, yaitu menegur dan mengingatkan kembali job deskripsi. Poinnya kan di sini, ya, mengingatkan kembali job deskripsi agar mereka lebih atensinya lebih meningkat lagi. Poinnya adalah komunikasi dan kerjasama, ya. Artinya di sini ini adalah komunikasi dan kerjasama, menegur, mengingatkan kembali job deskripsi itu. Soal nomor 10. Jika Anda mempunyai janji setelah pulang kerja untuk merayakan ulang tahun orang tua, tetapi atasan Anda mengajak untuk dinas keluar kota, apa yang Anda pilih? Nomor 10 kawan-kawan, ya, di nomor 10 ini A. Ikut atasan dinas keluar kota. B. Ikut atasan dinas keluar kota dengan syarat diperbolehkan pulang lebih cepat. Ini tidak tepat karena tindakan pertamanya bagus, tepat, tetapi dengan syarat. Ini bawahan yang kurang efektif, yang kurang
bertanggung jawab kalau dia meminta sesuatu kepada atasannya yang memang tidak mengikuti atasannya. Lalu yang ke C, ikut dinas tanpa izin ke atasan untuk pulang cepat karena sudah janji dengan orang tua, ya. Ikut dinas tapi izin ke atasan untuk pulang cepat. Ini kan percuma kita ikut. Berarti kita kesampingkan ini pun kita kesampingkan, kawan-kawan. D, menolak secara halus dan izin jika tidak bisa karena sudah ada janji. Ini bisa saja, tetapi bukan sikap bawahan yang baik kalau dia menolak apapun yang diperintahkan oleh atasan. Maka jawaban yang paling tepat adalah ikut atasan dinas keluar kota tanpa ada prasyarat apapun. Ini adalah sebagai bawahan. Kita kunci jawabannya adalah A, ya. Poinnya dari jawaban ini adalah integritas, kawan-kawan sekalian. Bagaimana sikap terhadap atasan kita, ya. Soal yang lainnya, nomor 1, ada kebijakan bahwa setiap ASN harus divaksin COVID-19. Namun sebelum vaksinasi, tersebar kabar di media sosial bahwa ada PNS yang sudah divaksin lebih dulu dan mendadak mengalami kelumpuhan. Ada sedikit rasa khawatir menyikapi hal tersebut, maka A, menolak divaksin dengan memberi bukti berita yang tersebar di media sosial. Ini saya pikir kurang tepat karena kita cuma memberikan bukti berita yang tersebar di media sosial itu tidak tepat, ya, apalagi disertai dengan penolakan divaksin. Ini kita kesampingkan, kawan-kawan. B, memilih mencari tahu berita tentang dampak vaksin di media sosial agar bisa antisipasi. Ya, nomor B-nya itu, poin B-nya, opsi B-nya. Ini memilih mencari tahu dulu kita tentang dampak vaksin di media sosial agar bisa antisipasi. Ini kelihatan rasional, kawan-kawan, tapi kita lihat dulu ke bawahnya. C, berusaha tenang dan tidak mudah menelan mentah-mentah berita yang belum ada kejelasan, serta tetap mendukung vaksinasi sebagai pencegahan COVID-19. Sebagai aparat sipil negara, maka kita harus mendukung program pemerintah dan tidak boleh membuat kekisruhan. Maka sikap tenang itu dibutuhkan. Yang pertama, kita pun tidak boleh menelan mentah-mentah berita yang belum terjamin kebenarannya, ya, di sini, atau belum ada kejelasannya. Berarti ini pun adalah proses tabayun kita. Bagus, ini menurut hemat saya. Dan tetap mendukung vaksinasi sebagai upaya pencegahan COVID-19. Ini lebih rasional daripada yang B tadi yang sudah kita save. Maka ini pun kita kesampingkan B-nya, ya. Kita sekarang tertuju di C. Lalu yang D, poin D-nya, memilih untuk divaksin karena takut akan sanksi meski tidak sepenuh hati. Artinya ini pun kurang tepat. Maka kita kunci jawabannya adalah C, yaitu berusaha tenang dan tidak mudah menelan mentah-mentah berita yang belum ada kejelasan, serta tetap mendukung vaksinasi sebagai upaya pencegahan COVID-19. Poinnya di sini jawaban C itu adalah pengambilan keputusan, ya, artinya di sini. Soal nomor 2. Sebagian besar pegawai pulang kampung dan saya diminta untuk menunda cuti lebaran oleh pimpinan. Sedangkan saya sudah berjanji pada orang tua untuk mudik di hari lebaran. Sikap saya, A, tetap mengambil cuti. Ini berarti memaksakan kehendak, ya. Lalu kemudian yang B, memberi pengertian kepada orang tua. Yang B-nya, memberi pengertian kepada orang tua. Ini rasional, kita jelaskan bahwa kita tidak bisa pulang karena alasan seperti ini. Kita save dulu ini jawabannya.
Memberi pengertian kepada pimpinan agar diperbolehkan pulang kampung, ini menurut hemat saya adalah pemaksaan kehendak, ya. Ini kita kesampingkan kawan-kawan. Ini juga kita kesampingkan. Lalu D, meminta anggota keluarga lain untuk membujuk orang tua. Ini pun tidak tepat, ya. Karena kita harusnya berbicara secara langsung. Maka ini kita kesampingkan. Nah, yang paling tepat dalam konteks jawaban kedua ini adalah kita memberikan pengertian kepada orang tua secara langsung oleh kita, tidak memerlukan bantuan orang lain. Maka kita kunci jawabannya adalah B, ya. Di sini. Di sini adalah poinnya, kawan-kawan sekalian, adalah integritas, ya. Soal nomor 3. Anda diminta menggantikan rekan yang bekerja di gudang. Sedangkan kondisi gudang yang pengap dan panas tentunya berbeda dengan ruang kerja Anda. Maka Anda akan A, tertantang untuk mengerjakan dengan baik. Ya, kita berarti ini tanpa artinya kita siap ditempatkan dimanapun juga. Maknanya kan seperti itu sebagai seorang karyawan atau seorang pegawai. Ini cukup rasional dan cukup baik jawabannya. Kita save dulu. Lalu kemudian melaksanakan tugas seadanya. Ini kelihatannya kurang tepat, kawan-kawan, ya. Kita kesampingkan jawabannya. Lalu kemudian C, bekerja seperti biasa. Ini tidak bisa disamakan karena ruangan tertentu dengan ruang lain kan akan berbeda sistemnya tentunya. Maka ini pun kita kesampingkan, ya. Lalu kemudian menerima pekerjaan karena sudah menjadi tanggung jawab ASN. Ini pun menerima begitu saja tanpa adanya pertanggungjawaban mengerjakan pekerjaan secara baik. Rasanya kurang tepat, maka ini pun kita kesampingkan jawabannya. Jadi dari opsi ini jawabannya adalah kita kunci di A, yaitu tertantang untuk mengerjakan dengan baik. Dimanapun posisi, dimanapun tempatnya kita lakukan secara baik. Ya, kunci jawabannya adalah A, yaitu poinnya adalah integritas. Soal nomor 4. Menurut Anda, mementingkan kepentingan umum adalah A, melihat skala prioritas kepentingan. Ini ya, A, melihat skala prioritas kepentingan. Ini cukup rasional, kawan-kawan, ya. Lalu kemudian B, melihat budi kebaikan yang pernah kita terima dari orang lain. Kalau ini berarti menyandarkan perbuatan baik kita itu kalau orang lain sudah berbuat baik, ini kita kesampingkan jawabannya. C, membantu dengan tulus kepada yang membutuhkan. Ini rasional, kawan-kawan, ya. Lalu kemudian D, perbuatan yang perlu ditanamkan sejak dini. Ini adalah bukan hanya untuk kepentingan mementingkan kepentingan umum, maka ini pun kita kesampingkan. Berarti opsi jawabannya melihat skala prioritas kepentingan. Ini pun berarti kan melihat siapa dan apa, maka ini pun tidak bisa kita prioritaskan jawabannya. Kita kesampingkan, maka jawabannya kita kunci membantu dengan tulus kepada yang membutuhkan. Siapapun harus kita bantu dengan tulus atau ikhlas kepada siapapun yang membutuhkan, tidak berdasarkan prioritas kepentingan. Maka kita kunci jawabannya adalah C. Ini adalah poinnya, kawan-kawan sekalian. Ini adalah bentuk pelayanan publik. Jadi tidak membeda-bedakan skala prioritas apa-apa, tetapi dalam konteks ini bekerja dengan tulus untuk membantu kepada yang membutuhkan. Siapapun yang datang kepada kita tanpa ada embel-embel, tetap kita bantu. Ini adalah bentuk dari pelayanan publik. Soal nomor 5. Anda tidak diterima di perusahaan yang Anda inginkan.
Istri Anda meminta pada Anda agar melamar ke perusahaan lain. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Mencoba lagi kalau ada kesempatan. Ya, ini kan sesuatu stagnan ya, dicoba lagi, gagal lagi, dicoba lagi, gagal lagi, tanpa ada proses perbaikan dari diri kitanya. Maka ini pun kita kesampingkan. Lalu yang B, mengikuti pelatihan agar dapat diterima. Ini cukup rasional kawan-kawan. Ya. Lalu kemudian melamar kerja di mana saja asal dapat pekerjaan. Ini asal-asalan, tanpa gigih dia kekeh untuk meraih sebuah pekerjaan yang dia tuju, yang dia idamkan. Lalu kemudian yang D-nya ini kita kesampingkan. Yang D-nya mencoba lagi nanti dengan bidang yang sama namun di perusahaan yang berbeda. Artinya ini pun tidak ada proses perbaikan dari dirinya. Maka kalau kita lihat opsi jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini adalah kita mengikuti pelatihan agar dapat diterima. Artinya apa? Di sini kita mengikuti pelatihan adalah meningkatkan kompetensi dulu dari diri kita ya. Ya, artinya kan meningkatkan dulu kompetensinya. Kalau sudah meningkat, ini baru kita ikut lagi, maka peluangnya atau kans untuk lolosnya maka itu terbuka ya. Probabilitasnya sangat tinggi. Maka kita kunci jawabannya yaitu di B ya. Poinnya ini adalah pengembangan diri ya, pengembangan diri. Karena dengan mengikuti pelatihan kita mengembangkan diri kita. Soal nomor 6. Dalam situasi perdebatan dalam rapat karena perbedaan pendapat sesama anggota rapat, saya biasanya A. berusaha menengahi agar perbedaan pendapat dapat dihilangkan sehingga didapatkan solusi terbaik. Ini kurang tepat kawan-kawan, karena menengahi agar perbedaan pendapat dapat dihilangkan. Perbedaan pendapat itu tidak bisa dihilangkan kawan-kawan. Tetap dalam posisi apapun pasti akan ada. Ya. Lalu B, memahami perbedaan pendapat, mengapa perbedaan pendapat dapat terjadi. Ini tanpa solusi, ya. Kita lihat cukup memahami saja kenapa terjadi tanpa solusi. Lalu yang C, memihak ke salah satu kubu. Ini pun di sini sudah jelas, kita kesampingkan kawan-kawan. Lalu yang D, menengahi perbedaan pendapat dan menghargai perbedaan dan mencari solusi terbaik. Pertama, kita adalah decision making di sini, ya. Di tengahi pendapat tersebut, cari win-win solusinya. Lalu tetap harus menghargai perbedaan yang ada dan dari semua itu dicari solusi terbaiknya. Maka ini adalah jawaban yang rasional dan paling tepat. Maka kita kunci jawabannya adalah D. Poinnya adalah komunikasi dan pengambilan keputusan. Soal nomor 7. Jika Anda mendapat suatu pekerjaan yang bayarannya sangat besar, maka Anda akan A. bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan Anda. Ya, ini rasional. Kalau kita diberikan sebuah reward atau bayaran yang besar, tentu kita harus bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Ya, ini kita save jawabannya. Lalu kemudian lebih semangat. Lebih semangat ini tidak menunjukkan dia bertanggung jawab atas pekerjaannya. Ini juga sebetulnya jawabannya bagus kawan-kawan, tetapi yang di sini yang dipilihkan yang paling tepat. Lalu C, bekerja dengan giat karena bayaran yang besar. Ini salah karena dia menyandarkan pekerja giat itu karena bayaran. Lalu yang D-nya merasa terharu. Ini pun kita kesampingkan. Kenapa harus terharu? Tanpa ada proses terhadap pekerjaannya. Maka jawaban yang paling tepat dalam konteks ini adalah kita bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan Anda. Ini adalah jawaban yang paling tepat. Ini adalah poinnya integritas kawan-kawan sekalian. Ya, integritas. Soal nomor 8. Hari ini
adalah hari saat semua pekerjaan tim harus selesai. Nomor 8. Namun, salah satu anggota Anda tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya karena waktu tersita. Karena ada masalah pribadi yang mendesak. Apa yang Anda lakukan sebagai pemimpin? A. Meminta bantuan anggota tim lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan dan bisa selesai hari ini. B. Menegur dan memberi peringatan kepada anggota tim yang terlambat. C. Menasihati dan mempersilahkan anggota tim yang terlambat tersebut menyelesaikan pekerjaan hari ini. D. Memindahkan anggota tim yang terlambat ke bagian lain. Ini tidak menyelesaikan masalah. Menasihati dan mempersilahkan anggota tim yang terlambat tersebut menyelesaikan. Ini pun kita nggak kejar, berarti targetnya tidak akan terkejar. Lalu kemudian B-nya, yang B, menegur, memberi peringatan tanpa ada solusi. Yang A ini cukup rasional dan cukup tepat, meminta bantuan anggota tim lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan supaya bisa selesai hari ini. Ini adalah jawaban yang paling tepat. Poinnya ya, kita kunci jawaban terbaik adalah A. Poinnya di sini adalah kerjasama. Ya. Soal nomor 9. Ketika harus bekerja dengan teman kerja yang pernah berselisih dengan Anda untuk menangani suatu proyek, ya, Anda A. berusaha profesional dengan melupakan masalah yang pernah terjadi, ya, berusaha profesional, ya, dengan melupakan masalah yang pernah terjadi. Nah, ini mungkin rasional, jawabannya kita save dulu kawan-kawan, kita cari dulu. Yang B, tetap bekerja bersama meski minim komunikasi. Bekerja tanpa komunikasi ini tidak akan lancar, kawan-kawan, kita kesampingkan. Yang C, mengusulkan agar diganti dengan teman yang lain. Ini juga kurang tepat karena kita pilih-pilih teman kerja, itu juga tidak bagus dalam sebuah kondisi pekerjaan. Lalu yang C itu adalah memilih berdamai dengan keadaan agar bisa profesional dalam bekerja. Ini rasional, kawan-kawan. Tapi yang pertama berusaha profesional dengan melupakan masalah. Masalah tidak bisa dilupakan, ya. Tetapi kalau di sini bisa yang D-nya ini adalah memilih berdamai dengan keadaan. Apa artinya? Kita berdamai dengan keadaan. Pertama, perselisihan itu dilupakan, boleh, ya. Dan keadaan agar bisa profesional dalam bekerja. Maka poinnya kita kunci, jawabannya adalah D. Ya, di situ poinnya adalah kerjasama dan pengambilan keputusan. Soal nomor 10. Ketika Anda sudah berjanji pada anak Anda untuk mengajaknya jalan ke suatu tempat bermain sepulang kantor, namun ternyata Anda diharuskan lembur untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan Anda. Sikap Anda: A. Menolak perintah atasan karena sudah berjanji kepada anak. Ini kurang tepat karena tidak boleh kita menolak perintah atasan. Lalu B. Menelpon anak Anda mengutarakan akan mengajak bermain di lain kesempatan. Ya. Yang B-nya. Lalu kemudian C, menelpon anak minta maaf karena tidak bisa menepati janji dan sepulang kerja di situ dikatakan membawakan makanan kesukaannya. Ya, ini cukup rasional, kawan-kawan, ya. Lalu kemudian D-nya mengajak anak setelah pulang kerja meski sudah larut malam dan memilih tempat lain yang masih buka. Ini juga tidak tepat, kawan-kawan, karena sudah larut malam ini, ya. Maka jawaban yang rasional adalah yang C, menelpon dulu anak kita, meminta maaf, dijelaskan kenapa alasannya,
kita tidak bisa menepati janji, dan sepulang kerja kita membawakan makanan kesukaannya. Ini adalah sebagai sebuah apresiasi atas ketidakbisaan kita menepati janji terhadap anak. Maka kita lock kunci atau kita kunci jawabannya adalah di C ya. Apa? Ini adalah jawabannya, poinnya adalah integritas. Soal berikutnya. Suatu hari Anda diberi tugas oleh atasan mengerjakan sesuatu secara mendadak dengan bahan-bahan yang terbatas pula. Hal yang akan Anda lakukan adalah A. Menolak tugas tersebut dengan dalih mengerjakan tugas lainnya. Ini lagi-lagi tidak tepat kawan-kawan, karena ada menolak tugas ya, kita kesampingkan jawabannya. B. Mengerjakan tugas tersebut sebisanya dengan bahan seadanya. Berarti ini tidak ada improvisasi dan peningkatan profesionalisme kita dalam bekerja. Lalu C. Berusaha mengerjakan tugas tersebut secara maksimal dengan memanfaatkan media yang tersedia di rumah. Ya, di situ. Ini berarti kan seadanya, ya, kerjaannya ini, tugas atasan secara mendadak dengan bahan yang terbatas pula. Tidak ada improve dari kita, ini pun kita kesampingkan kawan-kawan. Lalu yang D-nya adalah mengerjakan tugas tersebut dengan baik. Nah, ini mengerjakan tugas tersebut dengan baik dengan mencari media yang terbaik pula. Berarti ini adalah konsep peningkatan kompetensi yang paling baik, dan ini adalah improvisasi dalam pekerjaan ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Poinnya adalah di sini orientasi hasil dan mengelola perubahan. Soal berikutnya. Bila jadwal bekerja yang bisa Anda lakukan berubah, apa yang harus Anda lakukan? A. Bekerja lebih keras lagi karena perubahan itu suatu yang tidak mungkin dihindari. Ini jelas ke saudara kawan-kawan ya. Boleh kita save dulu jawabannya. Yang B. Tertantang, semangat dengan segera menyesuaikan diri dengan perubahan. Ini juga rasional dan bagus jawabannya kawan-kawan, karena kita harus malah tertantang dengan kondisi baru ya. Kemudian semangat dan segera menyelesaikan diri dengan perubahan. Harus ada tindakan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan kerja kita. Lalu yang C, biasa saja melakukan pekerjaan. Ini dikesampingkan kawan-kawan, kalimatnya pun sudah biasa saja, maka tidak bisa. Yang D, bekerja seperti biasanya sambil sedikit-sedikit menyesuaikan dengan perubahan. Ini karena tidak ada untuk melakukan yang terbaik ya. Artinya ini pun kita kesampingkan. Jawaban yang tepat dalam konteks ini adalah tertantang, semangat dan segera menyesuaikan. Harus secepatnya kita menyesuaikan diri dengan kondisi perubahan yang terjadi. Maka kita kunci jawabannya adalah B. Ini adalah poinnya kawan-kawan sekalian dari kompetensi manajerial itu adalah mengelola perubahan. Soal berikutnya. Pendidikan telah menjadi sebuah kebutuhan bagi umat manusia. Tanpa pendidikan, kita bagai hidup tanpa arah. Jika Anda memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, maka Anda akan memilih untuk melanjutkan pendidikan yang A. Dekat dengan tempat kerja. Ini kesampingkan kawan-kawan, karena kita tidak boleh memilih tempat pendidikan itu, pertimbangannya lah dekat dengan tempat kerja ya. Lalu kemudian dekat dengan tempat tinggal, ini pun kita kesampingkan. Ini bukan landasan atau yang menjadi acuan kita ketika memilih sebuah lembaga pendidikan ya. Jangan memikirkan tentang dekat. Lalu yang ketiga terkenal, ini pun kita kesampingkan. Terkenal belum tentu berkualitas ya. Lalu kemudian yang D ini adalah berkualitas. Maka dimanapun ketika berkualitas, baik jauh dari tempat kerja atau dekat dengan tempat kerja, jauh dari tempat tinggal atau dekat
tempat tinggal, terkenal atau tidak, maka asal berkualitas kita masuk di dalamnya. Maka kita kunci jawabannya adalah D ya. Di sini poinnya adalah pengembangan diri. Soal berikutnya. Anda ditugaskan untuk mengikuti acara seminar di luar kota. Soal berikutnya kawan-kawan. Saat yang bersamaan, keluarga Anda sedang mengadakan acara besar di rumah. Tindakan Anda adalah A. Tetap berangkat seminar dan memberikan pengertian ke keluarga bahwa hal itu merupakan tugas dari kantor yang harus dijalankan. Ini rasional kawan-kawan. Lalu kemudian B. Meminta salah seorang rekan kerja yang waktu luang untuk menggantikan. Ini tidak tepat kawan-kawan, karena tugas kantor kita limpahkan kepada orang lain. Ini salah ya. Minta salah seorang itu adalah tindakan yang salah. Lalu kemudian C. Meminta cuti. Ini pun juga salah kawan-kawan, kita kesampingkan. Yang D. Berangkat seminar dan setelah presensi kehadiran maka segera pulang secepatnya. Maka ini pun kurang tepat kawan-kawan sekalian ya. Dalam konteks ini, jawaban yang paling tepat adalah A. Tetap berangkat seminar dan memberikan pengertian. Artinya ini komunikasi dengan keluarga ya, bahwa ini adalah tugas kantor. Jadi jawabannya kita kunci adalah A. Ini adalah poinnya integritas. Soal berikutnya, saat Anda tidak dapat mengerjakan tugas tepat waktu, biasanya Anda akan ya A. Mencari alasan terbaik supaya terhindar dari kemarahan atasan. Ini bukan tindakan yang tepat kawan-kawan, kita kesampingkan jawabannya ya. Mencari alasan ini tidak tepat. Lalu kemudian B. Menjelaskan alasan keterlambatan. Nah ini, dan meminta maaf kepada atasan. Ini rasional. Lalu kemudian meminta bantuan teman untuk menyelesaikan. Ini pun tidak tepat. Lalu kemudian tidak masuk kerja. Ini apalagi tidak tepat. Maka jawabannya kita kunci adalah B. Ya, ini adalah poinnya dari persoalan ini adalah integritas. Soal berikutnya. Saya tiba-tiba mendapat tugas keluar kantor sampai dengan bulan depan. Padahal saya belum membuat laporan kerja bulanan. Saya akan A. Membuat laporan kerja bulanan setelah pulang dari tugas keluar. Nah ini berarti keluar kota tadi ya. Maka ini kita kesampingkan, karena kalau sudah membuat laporan kerja bulanan ini akan terlewatkan. Maka kita kesampingkan kawan-kawan ya. B. Menyelesaikan laporan kerja bulanan sebelum berangkat tugas. Ini rasional ya, kita kerjakan dulu sebelum berangkat. C. Meminta bantuan teman untuk mengerjakan laporan. Ini tidak tepat karena minta bantuan orang lain ya dalam konteks ini. Lalu D. Meminta pertimbangan atasan. Ini tidak tepat kawan-kawan, kita kesampingkan. Maka kita kunci jawabannya adalah menyelesaikan laporan kerja bulanan sebelum berangkat tugas ya. Poinnya di sini adalah integritas ya. Soal berikutnya. Pada saat kami harus menyelesaikan sebuah proyek, partner saya mendadak sakit. Padahal tenggat waktu yang diberikan sudah sangat dekat. Saya akan A. Menyelesaikan pekerjaan sendirian dan memberi kesempatan kepada partner saya untuk beristirahat. Ini rasional karena dia sedang sakit tadi ya. Kemudian segera mencari partner baru. Ini kan belum tentu bisa kita lakukan. Kita kesampingkan. Lalu kemudian C. Meminta pengunduran tenggat waktu. Ini tidak bisa karena kerja biasanya dikejar deadline, maka ini pun kesampingkan. D. Mencari tenaga sementara yang dapat membantu mengerjakan pekerjaan partner saya. Ini tidak tepat karena biasanya person per person itu kan berbeda kemampuannya. Maka jawaban yang paling tepat kita kunci adalah menyelesaikan pekerjaan sendirian dan memberikan kesempatan kepada partner saya untuk beristirahat ya. Ini apa artinya? Poinnya adalah integritas.
Soal berikutnya, apakah Anda akan tetap memperdebatkan sesuatu padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? A. Saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. Ini tindakan yang salah dalam konteks organisasi dan perusahaan, kawan-kawan. Tidak tepat kalau kita itu memaksakan kehendak kita. B. Saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. Ini rasional, ya. Ini rasional, tapi kita save dulu jawabannya. Lalu kemudian C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Ini juga rasional. Lalu kemudian D. Saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Ini tetap memaksakan kehendak, kita kesampingkan. Perbandingan jawabannya adalah antara B dan C. Saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Ini adalah solusi, kawan-kawan. Maka kita kunci jawabannya adalah C, ya. Ini adalah poinnya adalah pengambilan keputusan dan mengelola perubahan. Soal berikutnya, ada yang mengatakan bahwa tidak semua orang yang berpendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan, sehingga banyak anak-anak yang tidak termotivasi untuk menerima pendidikan tinggi. Maka Anda akan A. Tetap ingin memiliki pendidikan yang tinggi. Ini rasional, kawan-kawan, tanpa perhitungan apapun. Lalu B. Mengurungkan niat untuk memperoleh pendidikan tinggi. Ini salah, kita kesampingkan, ya, karena walaupun bagaimana itu tidak semua orang seperti itu. Lalu C. Biasa saja, ini pun tidak, ya, kita kesampingkan. D. Menganggap sebatas isu saja, ini pun salah karena memang realitasnya ada. Maka jawaban yang paling tepat dalam konteks ini adalah tetap ingin memiliki pendidikan yang tinggi. Walaupun tadi memang orang berpendidikan tinggi belum tentu mendapatkan pekerjaan yang diidamkan, ya. Tetapi tetap hidup dengan pendidikan tinggi adalah sebuah proses menuju mendapatkan pekerjaan. Maka jawabannya kita kunci A. Di sini adalah pengembangan diri poinnya, kawan-kawan, ya. Itulah barangkali kawan-kawan sekalian apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita share dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kita bahas dari exercise atau latihan soal tes PPK dalam konteks kompetensi manajerial tes PPK tahun 2022. Mudah-mudahan kita semua menuai sukses nanti pada saatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.